Baik, sip. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Bagus Wisa. Bagaimana penggunaan betulin kalau saya salah, ivermectin di kondisi saat ini? Silahkan. Iya, ivermectin memang lagi pro dan kontra ya. Ini kan obat parasit, obat cacing yang diklaim bisa mengobati COVID gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau kita merujuk pada WHO misalnya ya, memang Organisasi Kesehatan Internasional itu ivermectin diperbolehkan diberikan pada pasien COVID hanya untuk uji klinis. Karena memang selama ini kan ivermectin itu yang kita tahu adalah obat cacing. Jadi untuk menjadi obat COVID kita butuh penelitian lagi gitu. Kalau Ya, amannya sih mungkin aman ya dengan dosis yang sekarang, tapi apakah dosis yang sekarang itu cukup juga menimbulkan efek antivirus misalnya? Karena memang ini kan ada dasar penelitian in vitro-nya. Jadi penelitian in vitro itu adalah penelitian di laboratorium. Nah, di penelitian ya, laboratorium itu memang dikatakan ada komponen dari ivermectin yang bisa mencegah virus masuk ke dalam sel gitu. Tapi oke, dari dosis yang ada in vitro itu, kalau kita konversikan ke dosisnya cacing sekarang, itu sangat kurang. Harus dinaikkan hingga 100 kali lipat, begitu kata seorang ilmuwan ya. Makanya kita kan nggak tahu nih akhirnya dosis berapa yang dia bisa efektif sebagai antivirus. Akhirnya ya BPOM juga setuju, boleh silakan misalnya ada dokter yang mau memberikan, tapi dalam konteks dia uji klinis gitu. Jadi oke. yang disayangkan ini kan masyarakat udah membeli ya, udah membeli, Ya, udah minum dan mungkin bahkan banyak yang minum untuk pencegahan. Jadi itu yang harus hati-hati sekali. Jadi obat ini tetap adalah obat yang harus diberikan sesuai resep dokter. Jadi kalau Anda minum tidak sesuai dosis, tidak sesuai indikasi, nanti efek sampingnya Anda bisa ambil. Mungkin Anda bebas dari COVID gitu ya, tapi belum tentu terbebas dari efek samping dari obat, di mana obat ini ya. juga belum tentu bisa mencegah COVID. Mencegah COVID itu yang sudah terbukti gampang, udah masker aja. Karena masker itu jelas menutup jalur masuk virus masuk ke dalam tubuh gitu loh. Itu sudah logika yang masuk juga dan sudah banyak bukti ilmiahnya. Sebetulnya nggak usah diragukan lagi. Lebih mudah daripada kita harus minum obat dalam jangka waktu panjang yang belum jelas juga efeknya. Ya, nanti masalah nanti ini berhasil atau tidak, efektif atau tidak, ya kita tunggu aja dulu hasil uji klinisnya. Jadi jangan sembarangan minum obat, gitu aja sih. Baik. Nah, ini ada Ibu Rahma Pramanasari. Izin bertanya, Dok, Bapak saya dengan CA pankreas, lagi kemo dan radioterapi. Apakah ada nutrisi atau vitamin ekstra untuk menjaga imunnya dalam situasi pandemi ini? Untuk nutrisi, saya selalu mengatakan untuk pasien kanker jangan dipantang. Apa Setuju. menjalani kemo, menjalani radiasi, itu yang saya paling kasihan juga kalau pasien di depan saya itu ya suka itu bapaknya yang saya paling kasih duduk diam, terus ibunya, dokter ini boleh makan apa nih dokter? Boleh Bu, ngomong bapaknya itu sudah mau makan aja udah syukur loh Bu. Ibu pantangin lagi. Bapaknya langsung noleh. Tuh kan, gue bilang juga apa? Masa gue mau makan gini nggak boleh? Udah langsung, bapaknya langsung langsung dapat booster tuh. So yang pertama adalah jangan dipantang. Iya, Makanan yang wajar dimakan oleh orang, yang dimakan oleh keluarga yang lain, dalam jumlah yang wajar, monggo, silakan dimakan. iya, Tentu asupan protein harus mencukupi, asupan karbohidrat dan lemak harus mencukupi. Kanker pankreas memang paling sulit kalau untuk nelen. Biasanya nafsu makan sudah turun, untuk nelen itu pun iya. sudah perjuangan. Bisa diganti seperti nutrisi yang cair, itu sebagai tambahan tuh akan baik. Baik. Sip. Jadi nutrisi bisa ada Nutriken ya. Jadi Ibu silahkan kasih ayahnya Nutriken itu karena bisa membantu karena susah mau makan dan pengalaman saya karena saya juga penyintas kanker ovarium jangan kalau lagi males ya kasihnya dingin-dingin enak gitu ya dimasukin kulkas gitu ya. Nah itu yang dilakukan gitu. Yang penting adalah bagaimana badannya siap untuk menghadapi medan perang. Kalau memang Ya, mesti kemo dan radiasi, jangan sampai badannya tuh rapuh karena sudah nggak mau makan. Nutrisinya nggak ada.
Jadi ayo udah kasih aja, dan itu yang saya lakukan juga waktu saya menemani keluarga saya yang lagi jadi pejuang kanker saat itu. Masalah bahwa menjadi pemenang atau tidak pada saat berjuang itu udah takdir. Tapi yang dilihat adalah bagaimana proses berjuangnya, itu yang paling penting ya. Nah, ini ada pertanyaan dari terakhir ya sebelum kita tutup. Ada Mbak Ivon Dwi. Habis positif boleh vaksin kedua kapan ya dok? Silakan. Ya, kalau habis positif, jadi sudah vaksin pertama berarti ya dia sudah vaksin pertama, terus dia kena COVID gitu ya. Vaksin keduanya sebenarnya kalau kita ikut regulasi di negara kita itu menunggu 3 bulan setelah sembuh ya. Tapi sebetulnya secara medis itu boleh kapanpun, asalkan kondisinya memang sudah fit, sudah sembuh itu boleh. Jadi kita pertimbangan 3 bulan itu karena mengutamakan orang-orang yang belum pernah divaksin. Jadi seperti kita itu fokus ke cakupan vaksinasi yang luas dulu gitu. Jadi yang sudah pernah kena, terus sudah pernah vaksin lalu dia kena, sebetulnya dia seperti di booster juga, sudah seperti vaksin kedua ya. Jadi bisa ditunda sampai 3 bulan setelah sembuh gitu. Kalau kita ikut regulasi pemerintah. Baik. Ini tadinya mau terakhir tapi ini bagus juga. Ibu Wita Pertiwi, dok mau nanya, saya dinyatakan positif dari rapid antigen. Apakah saya boleh menyusui bayi saya? Ya, boleh ya. Jadi ibu-ibu menyusui yang positif COVID itu sebetulnya tidak ada larangan untuk menyusui bayinya. Ya, karena justru dengan menyusui bayinya itu nanti antibodi bisa ditransfer secara gratis ke bayi. Cuman yang harus diperhatikan adalah resiko penularan. Jadi si ibu harus paham bahwa kalau dia tetap menyusui bayinya, itu ada resiko penularan ke bayi. Jadi yang harus dilakukan yaitu protokol kesehatan pada saat melakukan breastfeeding itu. Kalau misalnya mau direct breastfeeding itu boleh. Tapi juga harus lihat kondisi ibunya ya. Jadi kalau ibunya misalnya tidak bergejala, gejala ringan, dia masih bisa melakukan direct breastfeeding ya boleh gitu. Tapi kalau ibunya sudah sesak ya, kondisinya berat dan tidak bisa dia memberikan ya jangan dipaksa. Jadi tetap tergantung kondisi ibu, tapi tidak ada larangan sama sekali, dan justru penularan ke bayi itu sebetulnya laporannya sangat rendah ya. Sangat rendah, dan biasanya kalaupun kena gejalanya ringan, terutama bayi-bayi yang tidak beresiko ya. Jadi itu boleh, yang penting protokol kesehatannya harus dijaga gitu. Baik, ini juga satu bagus lagi kesian nih kalau nggak ditanya. Ibu Teti Farsya, 3 hari yang lalu positif COVID dan hari ini ngerasain hawa panas dari area mulut dan agak sesak tapi masih bisa atur nafas dengan baik. Rekomendasi vitamin apa dok? Iya, jadi kalau vitamin itu sebenarnya hanya tambahan ya, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya betul nutrisi tadi sih. Kalau Anda masih bisa makan makanan bergizi, sayur, buah, tinggi protein, itu sebenarnya lebih lengkap gizinya daripada hanya vitamin ya. Jadi vitamin ya boleh saja, tapi biasanya itu vitamin juga ada yang mengganggu lambung. Jadi ada beberapa yang malah akhirnya nggak bisa makan gara-gara kebanyakan vitamin gitu. Jadi kalau kondisi seperti itu ya ini aja, kalau memang ada sesak dan lain-lain yang penting dimonitor ya. Jadi kalau isolasi mandiri itu jangan seperti orang sakit biasa COVID itu, karena COVID itu bisa dalam perjalanan dia bisa berubah. Jadi dari awalnya ringan dia bisa memburuk. Nah itu yang harus dimonitor dengan saturasi oksigen. Terus kalau ada sesak itu yang harus dilakukan seperti latihan nafas di rumah, berjemur ya. Justru jangan tidur terus. Kalau tidur terus nggak gerak itu biasanya malah nanti dahak itu nggak bisa keluar. Padahal pada COVID itu biasanya dahaknya kental dan dahaknya itu justru harus dikeluarkan. Jadi kalau kita tiduran terus biasanya dahak itu malah ngumpul ya di dalam paru-paru. Jadi kalau gejala Anda masih ringan, sedang Anda bisa beraktivitas, bisa lihat di YouTube ya, banyak sekali tutorial latihan nafas untuk pasien mandiri di rumah, itu justru harus berjalan-jalan paling nggak di sekitar tempat tidur gitu ya, jadi harus gerak supaya dahak itu rontok, bisa keluar, akhirnya sesaknya bisa berkurang. Jadi bukan vitaminnya yang lebih penting sebetulnya ya, tapi bagaimana Anda mengatur aktivitas sama aktivitas gitu. Baik, Ibu Cica butuh bantuan Dokter Jeff. Kesian kalau nggak dijawab, ini banyak banget nih. Sedang terapi, betulin kalau saya salah ngomong. Tamoven dan suntik Zoladex sebulan sekali. Operasi mastektomi bulan Desember 2020. Anda izinkan saya vaksin nggak dok? Kata Ibu Cica. Kalau sudah menyelesaikan, sorry tadi soalnya terputus, ada telepon dari rumah sakit. Iya.
jadi kalau semua pengobatan sudah selesai, silakan untuk vaksin nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi Nggak boleh apa-apa. dikasih ya? Sekarang ini Oke. kita zamannya sedang fase genting, sebisa mungkin dapat vaksin, ambil vaksinnya. Ya, Ibu Ida Bahupati nanya, tiroid itu komorbid apa bukan? Tiroid komorbid ya, tetap komorbid. Jadi kalau ada gangguan tiroid, mau itu hipo atau hipertiroid, harus konsultasi dulu sama dokternya. Ini penyebabnya apa? Karena ada autoimun juga ya. Jadi macam-macam penyebabnya, harus konsultasi. Lalu nanti kalau kondisinya sebetulnya stabil, terkontrol, itu nggak masalah. Nanti misalnya mau vaksin dan lain-lain gitu. Ya, jadi Dokter Nings kalau misalnya nih sebagai penyintas COVID ya, Blast Claudia 18, sebelum 3 bulan itu sesuai jangka waktu yang ditentukan nggak kalau mau vaksin? Dia Iya, jadi penyintas. penyintas ya. Ya, kalau Ya, penyintas itu tadi ya, tetap sebenarnya kalau kita ikut regulasi pemerintah itu kita menunggu 3 bulan setelah sembuh gitu. Sembuh secara ya, klinis ya, jadi setelah selesai isolasi mandiri, bukan dari swab yang negatif gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan ya, misalnya Anda kerja di perusahaan, terus ada vaksin gotong royong, banyak tuh yang nanya, ini saya belum sampai 3 bulan dok, boleh nggak? Boleh, seperti yang dibilang Dokter Jeff. Ini kita sekarang kondisi genting, kalau ada kesempatan vaksin, ya vaksin aja. Karena lebih baik kita segera melindungi diri ya, karena kita nggak tahu kapan virusnya datang. Jadi semakin kita betul. menunda, semakin kita pilih-pilih ya, semakin kita nanti aja tunggu yang bagus, ya nanti keburu Ya. virusnya datang duluan gitu. Jadi ya, Ya, apapun yang Anda dapat ada di depan mata, vaksin yang jelas-jelas sudah disetujui BPOM itu artinya memang sudah dipertimbangkan manfaat dan resikonya jelas lebih besar manfaatnya, ambil aja. Gitu. baik, siap. Ini ada Arman Helmi, ini adalah reporter dan news anchor dari CNN Indonesia. Memberikan salam kepada Anda berdua dan semua teman sejawat dokter yang masih tetap bertugas. Ini yang saya cerita, di mana stasiun TV ini mengangkat ratusan ribu nakes, tenaga kesehatan, tenaga medis yang sudah meninggal berguguran, sehingga jangan pernah sekali-sekali mengatakan lagi bahwa itu hoax gitu ya. COVID itu ada di depan mata. Buka mata, buka hati, jangan sampai mengatakan hal yang menyebarkan sesuatu yang salah, karena bahaya sekali. Dan ini zaman sosial media, kita tidak bisa melihat dan menuntut pertanggungjawaban, sehingga ayo semuanya, para sahabat Nutriken dan pasien kedua dokter yang hebat ini, jangan terlalu percaya dengan WhatsApp group. Blast, nah itu yang bahaya. Pakai ini, pakai itu, ina inu, betul apa enggak? Nah, ya. Jadi silakan sebelum saya tutup, Dr. Nings ingin menyampaikan apa, Dr. Jeff membungkusnya. Silakan. Iya, kalau pesan saya tetap sama ya, tadi sudah disampaikan Kak Syanas. Jadi ini kondisi genting yang merupakan tanggung jawab kita semua gitu. Jadi apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun, lakukan untuk membantu. Bahkan Anda di rumah saja, tiduran di rumah saja itu sudah sangat membantu kita saat ini ya. Bahkan kata-kata Anda, 1 kata, 2 kata saja yang bisa menimbulkan kehebohan seperti yang dibilang Mbak Syanas tadi, jangan dilakukan ya. Lebih baik Anda diam, Anda tidur di rumah ya, nonton drakor kalau memang ini PPKM, itu sangat membantu kita. Itu adalah tindakan heroik di zaman sekarang ya. Jadi lebih baik kita lakukan hal yang bermanfaat ya, jangan pikirkan diri sendiri, pikirkan juga orang lain ya. Nggak usah menyalahkan siapa-siapa, tidak usah meributkan hal-hal yang tidak penting, fokus untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk sekarang. Apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun, kalau dilakukan semua orang pasti jadi besar. Itu aja. Baik. Amin, amin, amin. Tapi sebelum ke Dr. Jeff, ini ada yang bertanya, Ibu Anin Dahyani 30 tentang vaksin Moderna. Ini dibaca di media, katanya digunakan untuk dosis ketiga. Sebenarnya berapa kali sih dosis vaksinasi COVID ini, Dok? Moderna ini kan rencananya memang akan dijadikan dosis ketiga bagi nakes ya. Karena memang pertimbangannya ini kan karena paparan tinggi, nakes kita cukup banyak yang kena COVID dan juga ada yang gejala berat. Nah ini dipikirkan untuk kemungkinan dilakukan booster dengan vaksin lagi untuk yang ketiga kalinya. Tapi kalau untuk masyarakat luas saya rasa belum.
Jadi ini seperti prioritas saja ya, terutama untuk nakes-nakes yang memang ada berhadapan dengan pasien COVID. Itu akan di booster untuk yang ketiga gitu. Baik, Dokter Jeff, silakan. Ya, waktu awal acara ini saya memang minta bahwa fokus utamanya adalah di Dokter Ning. Karena scope saya adalah pasien kanker. Sedangkan saya ingin acara ini itu adalah untuk masyarakat yang lebih luas. Kenapa? Karena saya prihatin sekali dengan begitu banyaknya misinformasi, baik itu yang disengaja atau yang tidak disengaja oleh baik masyarakat awam, bahkan teman sejawat dokter sendiri. Ini menjadi sangat keprihatinan saya. Saya membaca satu quotes, saya lupa tapi yang bukan quotes ya, ekspresi kekesalan ya. Kalau Anda membaca hoax atau informasi salah yang dibuat untuk mendapatkan sensasi, masalahnya adalah pada saat Anda kena COVID dan Anda memerlukan ICU, orang yang menyebarkan hoax dan sensasi itu tidak akan membantu Anda untuk mendapatkan ICU. You're on your own. Mudah sekali orang untuk mengabarkan bahwa tidak ada COVID, teori konspirasi, ini semua adalah tipuan semua. Tetapi ingat, pada saat kita tidak tahu kapan kita kena COVID, kita tidak tahu kapan kita kena COVID berat, pada saat itu terjadi, maka kita sendirian untuk harus bisa berjuang di fase ini, dan orang yang mengatakan itu tidak akan membantu Anda. Anyway, daripada nonton drakor, Ikatan Cinta aja. Parah nih. Dokter hebat coba. Tahu nggak Dokter Ning? Ini Dokter Jeff itu saya amazed banget dan saya selalu mengatakan begini. How could you makanan gizinya cuma lele sama mie instan bisa sepinter Itu sama makanan seganteng PPDS. itu? Tanya dokter Ning, itu makanan PPDS. Kalau Itu jaga makanan malam, mewah udah ya dok ya. Itu makanan mewah ditambah telur rebus. Indomie sama telur itu makanan PPDS banget kalau lagi jaga malam. Betul. Baik, dokterku sayang berdua, izinkan saya untuk membaca posting dari Dokter Ning yang sangat bagus sekali sebagai penutup ya. Manusia memang makhluk yang benar-benar egois. Saat kasus infeksi naik tidak terkendali, yang disalahkan adalah varian virus dan vaksin. Padahal virus juga jadi penyebar, menyebar dan jadi macam-macam variannya karena ya peran manusia sendiri, dan vaksin adalah senjata tambahan saja untuk memperkuat sistem imun. Vaksin tidak akan efektif bila tidak didukung usaha pencegahan dari manusia juga. Sementara manusia tetap dengan egoisnya tidak mau mengendalikan diri. Penularan dibiarkan, protokol kesehatan disepelekan, tetap berkerumun, tetap mobilitas tinggi, dan masih ada yang menolak divaksin. Banyak juga manusia yang entah demi ego atau pengakuan atau apa tidak mau mengendalikan diri dari beropini yang tidak dipikirkan dampak dominonya. Jadi, kalau kasus naik tetap tidak merasa kalau ini semua ya salah manusia sendiri. Alias cuma mau enaknya tapi nggak mau usaha. Saya setuju sekali nih dengan kalimat ini. Jadi kalau saya bilang bahwa ini adalah sunatullah gitu ya. Dunia sedang sakit. Jadi kalau kita sedang merasa susah, semua orang lain juga sedang susah.
begitu. Dan ini kayak betul-betul ujian dari langit, seleksi alam aja, ditunggu aja begitu. Jadi kalaupun kita sudah usaha seperti tulisannya Dr. Ning di feed-nya, artinya kalaupun kita kena COVID dan kita mesti pulang ke kampung ilahi, memang sudah sewayahnya, kita emang takdirnya udah dipenuhi segala rezekinya sama Tuhan. Ayo pulang gitu. Tapi usaha dulu. Jangan nggak usaha terus tiba-tiba pengen semuanya enak, ya nggak bisa dong, gitu ya. Jadi usaha dulu. Kalaupun kena, karena memang sudah digenapkan rezeki kita di dunia dan kita mesti pulang ke kampung ilahi dengan cara, dengan alasan karena apapun, entah COVID, entah kanker, atau tentang hal-hal yang lain, atau mungkin ada debt collector yang datang, Anda terkejut, kemudian kena serangan jantung, kita nggak tahu, ya kan ya. Nah, jadi hari ini, malam ini adalah malam yang luar biasa, yang nonton banyak sekali, pertanyaan juga banyak sekali. Maaf jika tidak bisa dijawab satu persatu, maka silahkan Anda follow @nutriken_id, masuk ke direct message-nya, maka dari tim Nutriken akan memberikan pertanyaan itu kepada 2 dokter yang hebat ini. Jangan lupa tuliskan nama dokternya dan pertanyaannya ya. Baik, nah jadi hari ini kita diberikan paparan yang luar biasa bahwa pasien kanker selama pandemi COVID-19, betul kan kalau saya salah Dr. Jeff, walaupun di tengah pandemi ini pasien tetap disarankan untuk selalu melakukan pola hidup sehat untuk menunjang sistem imun tubuh seperti olahraga. Olahraga yang ringan-ringan aja, jangan maraton ya, capek dong. Cukup tidur dan mengelola stres. Ini saya setuju sekali karena kanker itu selalu berpengaruh soal hormon. Betul ya? Dokter ya? Ya. Jadi kalau misalnya Anda bahagia, biasanya hidup mulu tuh, gitu lah. Tapi kalau misalnya cuman sakit pilek, tapi bawaannya ngeluh aja, insya Allah yang begini meninggalnya cepat. Ya, nah jadi selain itu pasien kanker juga tetap disarankan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya agar tidak mengalami kekurangan gizi. Salah satunya dengan Nutriken, tinggi energi dan protein, mengandung BCAA, omega 3 dan kaya antioksidan serta sumber serat. Sekali lagi tersedia dalam 2 varian rasa yang enak banget. Ada rasa jeruk dan stroberi. Dr. Jeffrey, Dr. Ningku sayang, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Ini betul-betul informasi yang diperlukan dibandingkan hanya nonton televisi, ada informasi yang hanya isinya sensasi, nyereh hati, sakit hati saya, begitu ya. Jadi terima kasih sudah memberikan informasi malam hari ini dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jangan lupa protokol kesehatan, yaitu pakai masker. Pakailah masker, bagaikan itu nyawa Anda. Tadi dokternya sudah mengatakan, kita tutup kemungkinan saluran masuk virus itu. Pakai masker. Nggak usahlah sibuk beli obat ina, nggak usah gitu ya. Pakai aja masker, udah begitu. Tapi aku tidak kelihatan cantiknya. Kalau gini ya, mata tuh jendela hati, tahu? Kalau misalnya hatinya baik, walaupun pakai masker, matanya juga tetap kelihatan cantik walaupun mulutnya ketutup. Udah penting gitu ya. Nah, kemudian mencuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Saya Syahnas Haq, sampai jumpa lagi semuanya. Dan insya Allah, Allah akan menjaga kita semua dan kita memohon ridhonya kan. Dan kita yakin bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita dapat kesulitan ini, karena Allah cinta sama kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.